Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Para alim, para ulama, sahabat-sahabat semuanya dimanapun Anda berada, mudah-mudahan Anda semuanya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dimanapun Anda berada, mudah-mudahan segala aktivitasnya diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kita akan membahas tentang hal-hal yang membatalkan pahala puasa. Ya, seringkali kita takut jika pahala kita batal. Ya, kita tentunya lebih banyak hafal, lebih banyak memahami tentang hal-hal yang membatalkan puasa. Ya, namun sangat jarang atau tidak semuanya orang memahami tentang hal-hal yang membatalkan pahala puasa. Ya, maka kebanyakan orang yang berpuasa ini hanya mendapatkan lapar dan dahaga. Mengapa demikian? Karena dia baru bisa menahan makan dan minum, menahan lapar, namun dia belum bisa menahan hawa nafsu, belum bisa menahan hal-hal yang bisa membatalkan pahala puasa. Dalam hadis dikatakan oleh Rasulullah SAW, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi ilal ju' wal 'atas. Ya, betapa banyak orang yang berpuasa, dia tidak mendapatkan apapun dari puasanya, dia tidak mendapatkan pahala, tidak mendapatkan keberkahan, tidak mendapatkan kebaikan dari puasanya, ilal ju' wal 'atas, kecuali dia hanya mendapatkan lapar dan dahaga. Nah, ini yang dialami oleh banyak orang yang berpuasa. Maka kita selaku umat Islam, bagaimana kita menjadikan puasa kita puasa yang memang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan puasa yang batal, baik ini tidak batal secara syariat dan juga tidak batal pahalanya. Jangan sampai kita tidak batal puasa namun kita hanya mendapatkan kesia-siaan, tidak mendapatkan pahala, hanya sekedar menggugurkan kewajiban semata. Nah, lantas apa saja yang bisa membatalkan pahala puasa kita? Ini ada keterangannya, ya, dalam sebuah hadis dikatakan, khamsun yuftirna as-shaim al-kadhibu wal ghibah wan namimah wan nadhru bi syahwah wal yaminul kadhib. Khamsun, ada 5, yuftirna as-shaim, yang menyebabkan batal pahalanya shaim bagi orang yang berpuasa, yang menyebabkan dia berbuka pahalanya. Berbuka pahalanya berarti dia ini hilang seketika pahalanya, walaupun secara zahir, secara luarnya dia tetap berpuasa karena dia tidak makan dan minum. Apa saja yang menggugurkan pahala puasa? Ya, al-kadzibu, yang pertama adalah berdusta. Ya, berdusta atau berbohong, ini menggugurkan pahala puasa kita. Maka hendaknya benar-benar kita jaga lisan kita agar tidak tergelincir melakukan kedustaan atau kebohongan saat menjalankan ibadah puasa. Yang kedua, wal ghibah. Ini juga masih ada kaitannya dengan lisan kita, dengan bibir kita, dengan mulut kita atau dengan lidah kita, yaitu dengan melakukan ghibah, maka rontoklah pahala puasa kita. Ya, ghibah ini berarti menceritakan orang yang ketiga,
orang yang tidak ada di tempat, yaitu orang yang ghaib. Ya, berarti dua orang yang menceritakan pihak yang ketiga. Ketika pihak ketiga ini mendengar, maka dia tidak menyukainya. Itulah yang disebut dengan ghibah. Ya, ghibah ini walaupun bisa jadi ini adalah fakta, namun karena ini berkaitan dengan aib atau dengan keburukan, dengan kekurangan orang lain, tetap mendapatkan dosa. Ya, jadi maupun baik ghibah maupun fitnah ini sama-sama mendapatkan dosa. Ya, kemudian yang ketiga yaitu wan namimah. Wan namimah ini maknanya adalah mengadu domba, melakukan provokasi. Ya, termasuk diantaranya melakukan penyebaran berita-berita hoax atau berita-berita yang tidak benar, berita-berita yang tidak bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya. Maka hendaknya kita harus bisa tabayun, bisa klarifikasi, bisa check and recheck, ya, bisa memverifikasi berita yang kita dengar, apakah berita ini benar, apakah berita ini bohong. Kalaupun benar, apakah berita ini layak untuk dikonsumsi orang lain, dikonsumsi publik, apakah berita ini cukup hanya kita sendiri. Karena tidak semuanya berita yang benar itu pantas atau layak untuk dipublikasikan kepada halayak ramai. Ya, ada hal-hal yang itu bersifat sensitif, ada hal yang bersifat privat atau privasi tentang seseorang, walaupun itu bisa jadi benar, namun tidak mesti harus kita sebarkan. Ya, jadi itu poin yang ketiga. Namimah artinya melakukan adu domba atau melakukan tindakan provokasi. Terus yang keempat, yang membatalkan pahala puasa, wan nadru bisyahwah, melihat sesuatu ini dengan syahwat, ya, dengan kenikmatan yang membangkitkan syahwat atau nafsu biologis. Ya, di antaranya ketika kita berselancar di media sosial, apakah itu melalui media sosial seperti Google, apakah itu di YouTube, apakah itu di Facebook, Instagram, TikTok dan sebagainya, akan banyak muncul seketika tanpa kita sengaja hal-hal yang bersifat ini mengundang syahwat dengan membuka aurat, ya, baik itu dalam bentuk video maupun gambar. Ya, nah inilah yang kemudian menyebabkan ketika kita melihatnya dengan menikmati video maupun gambar itu, kemudian muncul syahwatnya, maka ini akan menghapus pahala puasa kita. Hendaknya kita harus berhati-hati, hendaknya untuk bisa selektif dalam mencari berita ataupun menggali informasi di media sosial, sehingga pandangan kita benar-benar terjaga dari hal-hal yang itu akan mengundang syahwat, sehingga akan menggugurkan pahala puasa kita. Lantas yang berikutnya yaitu wal yaminul kadzib. Yamin itu adalah sumpah. Kadzib ini dusta atau sumpah bohong, sumpah palsu, ya, ataupun juga termasuk janji palsu. Ya, terlebih kalau seandainya dia bersumpah ini mengatasnamakan Allah. Ya, maka di sini larangan dalam syariat Islam untuk gampang melakukan sumpah, ya, karena sumpah ini sebuah ikrar yang memang ini konsekuensinya sangat berat. Ya, kalau orang berbohong kemudian dia bersumpah, kemudian dia sumpahnya mengatasnamakan Allah, tentu ini dosanya akan berlipat-lipat, ya, dibandingkan dia berbohong dan dia tidak bersumpah mengatasnamakan Allah. Ya, jadi sama-sama berdosa. Tapi kalau dia sudah menggunakan nama Allah untuk melakukan perbuatan yang buruk, perbuatan keji ataupun kebohongan, maka tentu ini akan mengundang berkah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu tadi beberapa poin, ada 5 yang bisa menggugurkan pahala puasa. Harapannya kita harus benar-benar berhati-hati. Tadi diantaranya menjaga
lidah dari kadzib, yaitu dusta, wal ghibah, menceritakan aib orang lain, kemudian namimah, melakukan adu domba. Ya, kalau zaman klasik tentu adu domba melakukan provokasi menggunakan lidah atau lisan. Kalau zaman sekarang bisa jadi dia melakukan provokasi dengan tulisan, ya, dengan postingan-postingan yang ini menyebabkan perpecahan di antara sesama umat Islam, ya, di antara saudaranya. Kemudian perlunya menjaga kita pandangan mata, menundukkan pandangan mata agar tidak muncul yaitu nadru bisyahwah, yaitu melihat hal-hal yang mengundang nafsu birahi, ya, nafsu seksual. Nah, ini yang harus benar-benar kita jaga. Kemudian yang poin terakhir yaitu yaminul kadzib, yaitu gampang untuk melakukan sumpah palsu atau sumpah yang niatnya ini melakukan kebohongan agar orang percaya dengan apa yang kita ucapkan. Ya, mudah-mudahan dari 5 poin ini kita bisa terhindar sehingga benar-benar ibadah kita ini sah secara zahir, secara syariat, artinya tidak ada yang batal, tidak ada sesuatu pun yang masuk ke dalam rongga tubuh kita, dan juga sah, yaitu makbul pahalanya. Berarti pahala dari puasa kita ini tidak gugur, tidak lenyap, ya. Nah, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa difahami, mendatangkan kemanfaatan untuk kita semuanya. Seluruh amalan-amalan kita yang kita lakukan di bulan Ramadan, baik itu puasa, termasuk sholat fardu dan sholat sunnah yang lainnya, segala hal yang kita lakukan berupa kebaikan, termasuk sedekah, semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan harapan kita semuanya segala amal kita dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai bertemu dalam kesempatan yang lain. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.